Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala kehendaknya kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika walaupun tanpa tatap muka. Selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Pepi Apiati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan yang kami hormati teman-teman KRSB. Sebelum kami menyajikan hasil diskusi kami, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulan Munawwarotul Wandiani selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada teman saya Diana Eksa selaku pemateri kedua dan ada Ajeng Rahayu selaku pemateri ketiga. Artikel yang kami ambil berjudul Tingkat Matematik NCT pada Mahasiswa Calon Guru Matematika. Nah, hal yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian ini dikarenakan mahasiswa calon guru matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang selama mengikuti pembelajaran sering melakukan gejala-gejala matematik NCT. Saat mengerjakan soal, seringkali bertanya kepada dosen ataupun kepada teman tentang hasil yang didapatkannya. Saat diberikan suatu pertanyaan, mahasiswa cenderung tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya dan memilih diam. Kemudian, tidak sedikit mahasiswa yang lupa terhadap konsep matematika yang sudah dipelajarinya selama masa sekolah ataupun masa perkuliahan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matematik NCT adalah kondisi seseorang yang merasa tegang, khawatir, dan takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Itu menurut Ehom pada tahun 2015. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitiannya yaitu observasi, angket, dan wawancara. Dengan membagi 3 fokus dalam pengamatan yaitu pada saat pembelajaran, kegiatan tes atau ujian, dan kegiatan saat diberikan tugas dan melakukan perhitungan numerikal. Peneliti mengambil subjek yaitu 58 mahasiswa calon guru matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palembang. Mohon maaf, Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini ada 58 mahasiswa yang mengisi angket, kemudian dilanjutkan kepada 15 mahasiswa yang melakukan wawancara. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk hasil pembahasan akan dibahas oleh Diana Eksa dan Ajeng Rahayu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat kriteria kecemasan matematika yang mendominasi, yaitu terdapat tiga kriteria. Yang pertama, kecemasan pada saat dilakukannya pembelajaran matematika. Yang kedua, kecemasan pada saat tes atau ujian. Dan yang ketiga, kecemasan saat diberikan tugas-tugas dan perhitungan matematika. Nah, selanjutnya berdasarkan kriterianya di sini terdapat kriteria atau tingkat kecemasan matematika. Ada kecemasan matematika tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Nah, sedangkan berdasarkan domainnya itu terdapat 4 domain. Ada domain sikap, domain kognitif, domain somatik, dan representasi matematis. Lalu setelah dianalisis hasil dari angket yang diisi oleh mahasiswa, didapatkan hasil bahwa terdapat lebih dari 50% mahasiswa ini memiliki kecemasan matematika yang berada pada tingkat sedang, sedangkan 17,2% berada pada tingkat rendah dan 13,8% berada atau memiliki matematika anxiety tingkat tinggi. Lalu selanjutnya ada analisis matematik anxiety berdasarkan kriterianya. Nah, berdasarkan kriterianya terdapat 2 kriteria kecemasan yang berada pada tingkat tinggi, yaitu pada saat tes atau ujian dan pada saat diberikan tugas-tugas perhitungan matematika. Sedangkan satu kriteria yaitu pada saat pembelajaran matematika, tingkat kecemasan mahasiswanya itu berada pada tingkat sedang.
Lalu selanjutnya ada hasil matematik anxiety berdasarkan domainnya. Tadi kan sudah disebutkan terdapat 4 domain, di mana ada domain kognitif, sikap, somatik, dan representasi matematis. Nah, satu domain itu tingkat kecemasan matematika mahasiswanya itu berada pada tingkat sedang, yaitu domain kognitif. Nah, domain kognitif ini ciri-cirinya mahasiswa tidak dapat berpikir secara jernih. Jadi saat diberikan soal, walaupun biasanya mereka bisa mengerjakan, tetapi karena tidak bisa berpikir jernih, maka tidak bisa mengerjakan soal. Sedangkan 3 domain yang lain, yaitu domain sikap, somatik, dan representasi matematis, tingkat matematik anxiety mahasiswanya berada pada tingkat rendah. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan kepada 15 mahasiswa dengan masing-masing tingkat matematik NCT ini diwakili oleh 5 mahasiswa. Adapun tingkat matematik NCT ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dari hasil wawancara kepada 15 mahasiswa ini diperoleh informasi, yaitu pada tingkat matematik NCT tinggi, mahasiswa sering merasa tidak percaya diri saat ditanya oleh dosen dikarenakan kurangnya memahami materi. Nah, saat diminta presentasi ke depan kelas pun mereka sering merasa gugup, bahkan berkeringat dingin dan terbata-bata saat menjelaskan. Nah, hal ini dikarenakan mereka ini takut apa yang dijelaskan oleh mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen, dan takut teman yang lain bertanya dan mereka tidak bisa menjawabnya. Adapun ketika dosen memberikan latihan atau tugas berupa soal-soal yang membutuhkan perhitungan numerikal, mereka ini seringkali tidak bisa menjawabnya dikarenakan mereka itu lupa prosedur matematika apa, dan konsep mana yang harus digunakan gitu pada soal tersebut. Lalu ketika ujian atau tes diberikan oleh dosen, mereka ini mengerjakannya sangat hati-hati gitu. Jadi mereka itu berusaha dengan keras agar dapat menjawab semua soal ini dengan benar gitu, agar supaya mereka ini mendapat nilai yang sempurna dan dapat membanggakan orang tuanya gitu. Namun ketika dosen memberikan ujian dadakan, mereka ini merasa tidak bisa menjawab soal yang diberikan gitu. Nah, adapun pada tingkat matematik NCT rendah, ini tuh berkebalikan dengan tingkat matematik NCT tinggi. Nah, mahasiswa ini mengikuti proses perkuliahan tanpa beban. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tekanan dari dalam diri sendiri dan dari keluarga gitu. Nah, orang tua mereka ini tidak menuntut nilai yang sempurna, hanya saja cukup rajin kuliah dan selesai tepat waktu. Sehingga mereka pada tingkat matematik NCT rendah ini, mahasiswa saat dihadapkan dengan latihan atau tugas yang melibatkan perhitungan numerikal maupun saat ujian atau tes, mereka ini hanya menjawab semampunya saja gitu, dan mereka tidak memikirkan nilai yang akan mereka dapatkan, baik atau tidaknya. Lalu yang terakhir ada tingkat matematik NCT sedang. Nah, tingkat matematik NCT sedang ini saat proses perkuliahan berlangsung, kadang-kadang merasa gugup dan was-was ketika dosen bertanya maupun diminta presentasi di depan. Namun mereka ini bisa mengatasinya dengan baik gitu. Nah, ketika diberikan tugas atau latihan yang berhubungan dengan perhitungan numerikal pun mereka memilih untuk mengerjakannya sendiri gitu. Tetapi ketika mereka sudah tidak bisa mengerjakannya, barulah mereka akan menanyakan kepada temannya gitu, pada orang lain gitu. Begitu juga ketika dihadapkan pada ujian tes. Nah, mahasiswa pada tingkat matematik NCT sedang ini tidak merasa terbebani dengan soal-soal yang dikerjakannya. Tetapi mereka ini akan merasa gelisah atau terganggu konsentrasinya ketika melihat teman-teman itu sudah ada yang mengumpulkannya gitu. Mungkin sekian hasil dari metode wawancara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.